Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Setiawan, Fakultas Teknik Elektro Universitas Pamulang. Kesempatan kali ini saya akan belajar mengenai Python Number, dasar pemrograman. Nah, untuk Python Number ini, yang langkah awal adalah kita telah berhasil mengunduh Python dan kita membukanya seperti ini. Nah, setelah ini kita akan mencari data atau mencari permasalahan, hasil dari permasalahan. Misalkan kita menggunakan data integer, yaitu data nomor atau number dari Python. Oke, kita langsung aja ke contoh. Kita bisa langsung menggunakan Python-nya seperti ini. Misalkan data 2 ditambah 3, hasilnya enter. Nah, 5. Dari 2 ditambah 5 sama dengan 2 ditambah 3 adalah sama dengan 5. Kita contoh yang lain, yaitu perkalian. Misalkan 3 dikali 3 sama dengan enter 9. Nah, kita bisa menggunakan Python Number langsung di sini ya. Akan tetapi di sini tidak bisa di-save untuk disimpan ke data pribadi. Nah, kita akan membuka new file. Saya akan pilih new file. Untuk new file baru, di sini di pojok kiri atas tertulis untitled. Nah, untuk langkahnya kita save as. Kita kasih nama. Di sini saya mengasih nama Yudis. Yudis latihan, aku singkat L1. Lalu di save. Nah, setelah di save, di sini akan terjadi perubahan yang tadinya untitled menjadi Yudis L1 Py. Nah, seperti ini ya. Untuk langkah-langkahnya, kita biasanya menggunakan tipe data yang sering digunakan dalam Python Number atau Python, seperti string, data yang sering digunakan. Lalu ada integer, lalu ada float. Nah, untuk menggabungkan data ini kita bisa menggunakan tanda petik di awal kalimat, tanda petik 2 di atas atau di awal kalimat 3 kali, dan di akhir kalimat 3 kali. Nah, seperti ini yang akan terjadi. Lalu kita akan belajar mengenai Python Number. Di sini saya akan kasih tanda crash belajar Python. Nah, seperti ini. Lalu langkah berikutnya, misalkan kita akan mencari data. Di sini ada mencari data number, yaitu tipe integer. Misalkan nilai A sama dengan 2.
lalu ada nilai B sama dengan 3. Lalu ada nilai C sama dengan 5. Nah, untuk mencetak data ini kita bisa menggunakan perintah di bawahnya lagi, print untuk mencetaknya. Misalkan kita akan mencari hasil penjumlahan, yaitu misalkan di sini perintahnya print, lalu kurung buka 2 ditambah 3, atau misalkan A ditambah B tutup kurung. Nah, untuk mencetaknya setelah menulis print dalam kurung A tambah B, lalu kita klik run modul, atau bisa lebih cepat lagi Ctrl F5. Klik run, lalu oke. Nah, yang akan terjadi di sini seperti ini ya. Jadi hasil dari print perjumlahan A tambah B hasilnya ada 5. Nah, di sini keluar hasil 5. Lalu contoh yang lain kita bisa menggunakan pengurangan. Misalkan di sini print tetap sama perintahnya. Untuk mencetaknya print dalam kurung C dikurangi B kurung tutup. Nah, lalu kita klik run modul, lalu oke. Jadi di sini akan muncul 2. Nah, hasil dari pengurangan C, di mana C 5 dikurangi B, di mana B 3 sama dengan 2. Nah, kita bisa mencari juga pembagian. Di sini kita mencari pembagian sama langkahnya print dalam kurung B dibagi A. Kurung tutup. Perlu diketahui di sini, dalam bahasa pemrograman, pembagian kita ganti menggunakan garis miring di bahasa pemrograman ini. Lalu kita run modul, lalu oke. Nah, hasilnya adalah 1,5. Hasil pembagian B, di mana B 3 dibagi A, di mana A 2 adalah 1,5. Kita juga bisa mencari perkalian. Kita bisa mencari perkalian di sini, yaitu langkahnya adalah sama. Print lalu kurung buka. Misalkan A, di mana A2 dikali C, kurung tutup. Nah, perlu diketahui di sini, dalam perkalian, tanda kali diganti dengan tanda
bintang seperti ini ya. Lalu kita run. Oke. Nah, hasil perkalian A dikali C, di mana C 5 dikali A, maksudnya A dikali C, di mana A 2 dikali C 5, hasilnya adalah 10. Nah, di sini juga kita bisa belajar mencari tipe data. Nah, di sini saya bisa mencari tipe data. Misalkan kita mencari tipe data yang contoh, di sini tipe, tulis tipe. Dalam kurung, misalkan B dibagi A, kurung tutup, lalu kita enter. Nah, untuk mencari tipe data, di sini yaitu tipe data B dibagi A sama dengan, tipe B dibagi A adalah masuk ke kelas float. Nah, kita cari contoh lainnya, misalkan tipe A ditambah B, tutup, enter. Nah, di sini tipe dari A ditambah B masuk ke dalam kelas integer. Nah, di sini keluaran integer. Kita ambil contoh yang lainnya. Misalkan tipe A dikali C, kurung tutup, lalu enter. Nah, di sini tipe A dikali C masuk ke dalam kelas int. Nah, seperti itu untuk contoh dari Python number mencari permasalahan yang kita cari. Di sini ada juga moduling, yaitu moduling itu mencari hasil atau mencari sisa dari pembagian. Misalkan kita ambil contoh, di sini kita ambil contoh sisa hasil dari pembagian, yaitu print langkahnya untuk perintahnya buat mencetak, print dalam kurung B moduling A, B moduling kurung tutup. Nah, perlu diketahui dalam bahasa pemrograman, tanda moduling atau mencari data sisa dari pembagian yaitu dengan tanda persen di sini ya. Lalu kita run dan mencari run modul. Oke. Nah, sisa dari pembagian B di mana B3
dibagi A2, modulingnya adalah 1. Nah, sisa pembagian tersebut adalah 1. Baik, sekian dari pembelajaran saya mengenai Python number. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi lebih baik lagi dalam belajar. Umumnya untuk saya pribadi, saya Yudi Setiawan, Universitas Pamulang, Fakultas Teknik Elektro, mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.